Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyana lakum wa nuqirru fil arham ma nasha' ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umur likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia. Itu ada dua panggilan. Kadang orang-orang yang beriman, kadang wahai manusia. Kalau orang-orang yang beriman itu khusus untuk orang Islam. Tapi wahai manusia itu bisa panggilan itu dihadapkan kepada seluruh manusia. In kuntum fi raibim minal ba'thi, jika kamu ragu tentang keberadaan hari pembangkitan, fa inna khalaqnakum min turab, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah. Summa min nutfah, kemudian setetes air. Summa min 'alaqah, kemudian segumpal darah. Summa min mudghah mukhallaqah, kemudian segumpal daging yang berbentuk. Wa ghairi mukhallaqah, dan kadang tidak berbentuk. Linubayyina lakum, agar kami bisa menjelaskan kepada kamu. Wa nuqirru fil arham, lalu kami simpan di dalam rahim, ma nasya ila ajalin musamma, sesuai dengan yang kami kehendaki sampai pada waktu tertentu. Tsumma nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kamu berupa bayi. Tsumma litablughu ashuddakum, kemudian kami berikan umur yang cukup panjang. Wa minkum may yutawaffa, dan di antara kamu ada yang langsung saat lahir itu wafat atau mati. Wa minkum may yuraddu ila arzalil umur, dan ada juga di antara kamu yang kami berikan umur yang sangat larut. Likaila, sehingga ia tidak yang lama tahu lagi min ba'di ilmin syai'a, setelah ia tahu tentang sesuatu. Sampai akhir ayat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu jamaah yang hormati, pertama tentu kita sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena malam kini walaupun dalam suasana sangat dingin sampai ke tulang, tapi alhamdulillah nang kaki awak ringan juga melangkah ke masaji, sehingga ambo jo amak bo tetap berupaya datang dari Padang Panjang ke masaji kita di Batu Pelanogo. Alhamdulillah kami sampai dengan selamat. Cuman di bawah hari tadi agak hujan labek, sehingga ambo mengontak ketua, kalau di bawah hujan labek dia teh ba'a, adi jawab dia beliau dia teh cerah ya.
Adik karena dia teh cerah tu, maka ambo mai duit masih oto, ambo laju kudo arah tu palano. Kelihatannya cerah, hendak pula cerah doh, tapi lain nak hujan labik bantu di padang panjang. Sehingga tadi lah mulai solat nampak ibu-ibu lega rami, apa-apa lega rami yo. Tu mah nanti bola datang alhamdulillah. Itu nan ambut. Mari kita syukuri atas kesempatan yang diagiakan oleh Allah SWT kepada kita. Tonton beko kita tetap berada dalam keadaan selamat sampai waktu Isya masuk. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat biar yang salam tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayat yang nabo baca tadi itu ayat 5 dari surah Al-Hajj atau surah Haji. Nah sebenarnya apa ibu di dalam surah ko ada dua wajah dikandung ya Pak. Wajah yang pertama tentang hari pembangkitan. Wajah yang kedua tentang proses umur manusia mulai semenjak dari dalam rahim sampai mati. Nang kama jadi titik tumpu kita pengajian malam kini mungkin yang kedua, proses kejadian manusia mulai dari dalam rahim sampai meninggal. Nah namun demikian kita sembah ajus kete aralang weh. Ajak disembah ajus kete, wahai manusia kata Allah, in kuntum fi raibim minal ba'thi, seandainya kamu tetap ragu tentang adanya nanti hari pembangkitan. Sebab apa ibu? Nang sabananya ada tujuan nang kamu menjadi keyakinan dewa. Ketujuannya tu lun terjadi leh. Oleh karena lun terjadi sehingga lun ada nan berpengalaman deh. Habituah. Maka wajar adonan di dalam hatinya keraguan. Iyo kau tidak. Itu ceritanya. Mana tujuannya? Pertama kubur. Lah do awak nambah pengalaman masuk kubur. Dulu. Ko adu awak nalah berpengalaman masuk kubur, ayo landa antiangan basuh je nyola. Keluar je dari kubur. Sehingga masalah kubur dengan segala macam saduak baduaknya itu barang nan awak sama sekali alun berpengalaman. Yang kedua kiamat. Lu nadola awak nama rasanya kiamat leh. Sehingga barang gaib lewat baru. Nang ketiga pembangkitan. Setelah hari kiamat seluruh kita hancur. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard wa nufikha fis sur. Kalau malaikat Israfil lah meniup trompet, maka hancurlah nan di langit, hancurlah nan di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali ada nan dak dikehendaki oleh Allah hancur. Dua tu nanda hancurnya. Bamang konda hancur nan dua tu sebab sedang bertugas. Asianya tu malaikat Israfil je, malaikat maut je. Itu nanda hancurnya. Israfil mangko nanda hancur nyu tukang bui pului. Tetet, tukang bui. Kalau lah mati pulunya sangka mambui. Malaikat maut atau Zabaniyah bamang ko pulo indah hancurnya. Sebab Zabaniyah sedang bertugas. Tugasnya kaya dia Pak Ibu. Tukang cabut nyawa. Nya harus mati sadonyo. Cabut. Arah mencabut rumput itu banyak ke mati. Sehingga dalam kisahnya tubuh setelah bertugas nan dua ko sehingga ndak ada nan hidup lagi. Termasuk Buya Alizar sedang mengaji. Kau jauh mati. Ambo saja mati apalagi apa ibu. Mati wak sadonyo. Dua saya tinggal. Tiga lagi Allah lebih tua. Malaikat maut, malaikat Israfil. Maduk lanyo ke Allah. Allah. Ya.
kami berdua saja tinggal lagi ya Allah. Tugas sudah saya laksanakan, kecek malaikat Israfil. Saya juga sudah melaksanakan tugas, kecek malaikat Zabaniyah atau malaikat maut. Baik, terima kasih kecek Tuhan. Mendakik kami dikata mendakik lanyo ke Allah. Kabakeh kalian nombor 2. Adapun yang disampaikan kabakeh kalian nombor 2 tu mah kok namanya tugas barek lah kau pikir ringan lah kalian yang lah dilaksanakan sehingga kandak dan lah boleh pinta dan lah walaku. Hanya pada lu pesan bangkit tu tapi sungguh pun kandak dan lah boleh pinta dan lah walaku. Cie tanya nang kadiagiakan kabakeh lian nombor 2. Kalian tahu tak bahwa dan di dalam Al-Quran firman Allah, firman Aden itu kecil Tuhan lah bajaji kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nama Jawa harus mati. Agak yang minta sampai kata minta jawab, coba jawab. Kalian bernyawa atau tidak? Ya Allah, kami berdua pakai nyawa. Maka kalian berdua juga harus mati. Cuman proses mati nombor 2 beda. Maka sekarang kepada malaikat maut saya perintahkan cabut nyawa Israfil. Dia nyadake batangan, mati Israfil. Tinggal malaikat maut saja. Jadi pas tinggal malaikat maut kau menggigil, sesuai seorang satu kali. Mendake kamu dikata, ya Allah, mendakenya. Saya ya Allah. Nah sekarang saya perintahkan juga kepadamu, cabut nyawamu sendiri. Akulah malaikat yang bunuh diri apa itu? Malaikat bunuh diri. Sehingga tidak ada lagi yang hidup illallah kecuali Allah. Hancur sadonya. Nah, setelah beberapa saat, kalau dalam kabanan sampai dari Nabi, sampai puluh lamanya menunggu Pak. Apa kau tahun ndak disabuian, apa kau minggu tidak dibacuan, apa kau bulan tidak diapuangan, tahun abad segala macam tidak ada disabui. Cuman nanti sabui angko sampai puluh saya. Apa tahun kau minggu kau bulan kau biasalah, jangan sampai lo ndak makan memikiannya. Sebab kalau 40 hari itu tidak ke satu jua, tidak mungkin. Kalau sentano 40 bulan, tidak lo ke ada. Sehingga tak salah. Nah setelah 40 baru masuklah nang ketiga Yaumul Ba'ats, hari pembangkitan. Batandonya hari pembangkitan kau, hari pembangkitan kau ditandai dengan oleh Allah dihidupkan malaikat Israfil pertama kali. Jadi Israfil kepak matinya nang kedua terakhir, hidupnya nang pertama. Israfil qum, tagaknya balik. Tiup trompetmu kali yang kedua. Thumma nufiqa fihi ukhra, kemudian ditiup kali yang kedua. Tetet fa idzahum qiyam, maka seluruh nan mati tadi kembali bangkit. Akhirnya yaumul ba'ats. Jadi dia ambolah bangkit ke itu, maka apa ibu jemaah ambo di Batu Pelano bangkit pula. Dalam tafsir disabuikan yang bangkit cuman manusia, malaikat dan jin. Jawi tiak kulinci, kambing segala macam dah bangkit dah. Cuma awak yang berakal saja leh, termasuk jin dan malaikat. Atau yaumul ba'ats namanya. Nah setelah yaumul ba'ats itu nan kampe adalah al-mahsyar, padang mahsyar. Abanang padang mahsyar kek gadang tu mudo mati dulu, mati kini, mati sedang hari kiamat, maka berkumpul ke saudaranya di suatu padang nan sangat luas. Itulah nama-nama padang mahsyar. Maksud nang kalima oleh tu setelah padang mahsyar yaumul mizan, hari timbangan, atau disebut juga dengan yaumul hisab, hari hisab, hari detong pahalo jok doso. Sianang kacalon serugo, sianang kacalon masuk ke dalam neraka. Nang kanam jok nang katujuh sarugo jok neraka. Akan tujuh. Jadi kalau diulang balik tu kubur, kiamat, pembangkitan, padang mahsyar, hisab, kubur, neraka. Kan tujuh.
Maka salah satu di antara orang 7 itu adalah Yaumul Ba'ats, hari pembangkitan. Aku nan dia puang dalam Quran surah Al-Hajj ayat 5 tadi. Dek lun pernah awak dibangkitkan, sehingga wajar saja kalau seandainya ada na ragu tentang pembangkitan itu. Yo hendak makanya Allah menyuruh di situ, kalau seandainya kau ragu tentang pembangkitan, dek Tuhan Allah hendak kapayah mana tu doh. Hendak kasulik mana dari Tuhan tu doh. Sebab kalau pembangkitan kan membangkitkan Allah ado tu. Sedangkan membuat dari nanda ado menjadi ado murah sudah Tuhan Allah. Apa le membangkitkan Allah ado. Habis tu makanya Allah mengatakan di situ, fa inna khalaqnakum min turab. Kalau kalian ragu tentang hari pembangkitan, coba pikir kata Tuhan, sesungguhnya kamu dulu dari tanah. Jadi proses kejadian awak tu dari tanah. Indah Adam saja dan makasih di siku Pak Ibu. Awak nan duduk dalam masjid, nama sanda, nama unjua, nama selo segala macam, ibu dalam telah kuang, nama caliak, nama nakua, nama lalu tangguang. Itu kasado Allahnya min turab, dari tanah awak. Dari tanah. Indah Adam saja dah. Bah proses wak dari tanah, bapak dan ibu yang berbahagia. Summa min nutfah. Setelah wak dari tanah, wak menjadi setetes air. Bibit yang oleh Allah diletakkan di dalam sulbi, di dalam tubuh laki-laki. Bibit itu asalnya dari tanah. Bahasanya dari tanah. Bibit yang diletakkan di dalam tubuh orang kayak gitu laki-laki tadi, itu asalnya adalah makanan naninya makan. Nan dimakan dari orang kayak gitu, tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatangan. Kan itu nak makan. Tumbuh-tumbuhan tumbuh dari tanah. Padi dari tanah, wortel dari tanah, japan dari tanah, bawang dari tanah, daun sup dari tanah. Buktinya daun sup dari tanah. Kan hijau nak letak di tanah. Dek lain letak di tanah, kadang hijau tadi. Berarti dari ketik menjadi kadang kan dia ada tanah, asalnya tanah. Ajalah angke bucuknya, patinya tu. Makanya dari tanah. Padi dari tanah tu terutama makanan pokok awak. Kemudian makan ikan, dimakan kambing, makan kabau jawi segala macam. Kabau jawi makan rumput, berarti dagingnya di rumput. Rumput itu buah di tanah. Kan asal tanah aja itu. Sehingga nak dimakan deranggai ananasa dari tanah tadi masuk tubuh orang tua kita. Ada satu pabrik di dalam tubuh kau Pak, untuk mengolah nanasanya dari taruang, dari padi, dari wortel, dari sawi, dari kabau, dari kambing tadi diolah sehingga diambil sarinya. Itulah yang menjadi setetes air di dalam sulbi. Artinya nutfah menjadi setetes air tadi asalnya jauh dari tanah dengan proses nala bantu awak sampaikan tadi. Coba berhenti makan nanasa dari tanah tadi. Cuma coba berhenti itu. Gitu. Kemudian nutfah nanado di dalam sulbi orang tua kita tadi. Wa nuqirru wa mustauda. Kami tetapkan di dalam sulbi. Kemudian kami tompangkan di satu tempat. Maksudnya rahim. Apa di sini punya oleh? Sebab kalau sulbi saja Pak, di dalam perut saja, kalau nak tompang ke sebarang, ke sebarang, tak mau jadi orang ni tau. Maka tompanglah ke sebarang. Kan itu. Itu galak Pak. Maka awak tompang menompang. Nanado di dalam tubuh laki-laki tadi ditompangan, mustaudak, ditompangan, disimpan di sebarang. Nah setelah disimpan di sebarang, fil arham di dalam rahim adalah alat pengolah di sini. Nah, maka setelah diolah beberapa saat min alaqah, nan setetes air tadi menjadi segumpal darah.
Beberapa saat setelah itu nan segumpal darah tadi menjadi mudghah, segumpal daging. Nah, ketika nyolah lagi mukhallaqah, mulai nyoba bantu. Mulai dari ndak berbantu sampai nyoba bantu. Beko ada tulang, maka wa nuqirru fil arham, kami tetapkannya di dalam rahim. Lah keluar dari awak tu Pak. Kalau di dalam awak saja nak jadi barang tu. Wa nuqirru fil arham, diletakkan di dalam rahim. Di situ Allah menyebutkan fil arham tadi, mana sya'u ila ajalin musamma, kemudian kami tentukan terletak di situ beberapa saat yang sudah jelas, 9 bulan 10 hari dengan proses untuk tadi. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah masuknya tiba, wakatunya datang, nukhrijukum tifla, kami lahirkan kamu dari rahim tadi berupa bayi. Berupa bayi. Nah, Bapak Ibu sekalian, baralah kesulitnya. Tapi Tuhan bisa melakukan. Kalau bantu saja Tuhan bisa melakukan, baralah kesulitnya membangkitkan Allah sudah ada. Sedangkan dari dado, dari tanah bisa menjadi orang dengan proses bantu tadi. Kununlah kok kunun. Membangkitkan Allah ada. Tentu akan lebih gampang, akan lebih murah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kau sengaja diuraikan oleh Allah dalam rangka supaya kita bisa memahami secara gampang bahasa di mata Allah atau di dalam ilmu Allah, pembangkitan itu sangat murah dan sangat gampang saja. Itu makasih nan awak tadi sabuikan awak sembah seketek. Kemudian awak lokus kepada yang kedua. Setelah awak lahir menjadi bayi, litablugu asyuddakum, kami agilah umur. Kami agilah umur. Wa minkum mayutawaffa, adonan saat lahir langsung mati. Kan ya adonan. Wa minkum mayutawaffa. Setelah lahir menjadi orang kata bumi, adon langsung meninggal. Kalau kecek guru-guru awak meminta kapan seseketek. Langsung meninggal sekali. Bahkan malah adonan mai keluar. Nya pernah hidup tapi sudah meninggal di dalam rahim. Wa minkum mayutawaffa, ada mati. Wa minkum mayuradu ila arzalil umur, dan adonan kami agih umur. Macam-macam lah Pak. Adonan dapat umur menengah. Adonan dapat umur panjang. Adonan dapat sepanjang-panjangnya sehingga muak duit ini. Ada kepala ampe labarangke. Kan ada dua sekolah. Ada kepala 5 berupai. Ada lah kepala 6 berupai. Bahkan ada kepala 3 berupai. Tapi ada ila arzalil umur kuna menjadi sasaran Jawa. Ada nang kami agih umur salari-larinya. Ambo pernah berjalan ke Pikubu apa? Pergi ke satu kampung dari dekat dengan Nangor dah 97. Masih normal, bisa mengecek dan masih majak tafsir di musala di belakang rumahnya. Sehingga di waktu itu Buya Mawadi muridnya keceknya. Buya Mawadi itulah ya kan. Muridnya itu kecek. Bara semua sinan baranya kabur. Enggak tua sengenek sinan pada siko je. Begitu kan ya. Di kampungmu dulu ada gek pakak namanya tu mak boy tinggi itu. Itu ndak seketek umur lebih 100. Baik, itu mah duit jauh rumah semua. Dan itu tuh satu rahasia yang oleh Allah tidak pernah dia tahu kawan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di ma dan bilo nya dimatikan. Dan itu sengaja Allah tidak bagi tahu kawak, karena kalau dia dia tahu kawak bila akan mati berbahaya. Nanjale dia Pak Ibu kalau dapat dia bawa kabar tadi besok jam 9 malam dia mati, nak datang mau ngaji gini. Bah tak tiba wiai. Dan saja mana mati lain.
nan masih lama denyo terasa hidupnya, mungkin nyo hoyak dalam hidup kok. Sebab masih lama katu bertobat leh. Bagi napek khabar bahasa sepakan leh kemati dosa banyak tanggung basahnya nyo lambui sedalah. Maka rasio nanci itu adalah if'alullah, itu kerjanya Allah. Karena itu adalah kerjanya Allah, wassalam ke Allah. Tidak usah lawak kaji. Nabi pernah ditanya bila meninggal Rasul, andahu ilmu sa'ah, di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. Kemudian ada ayat lain, wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dan kapannya dimatikan. Itu rahasia Allah. Nyo ibarat liter kalau 8 wah maleleh sulang. Nan jelas setiap awak pasti ada ajal. Dan ajal tadi likulli ummatin ajal. Setiap orang ada umur, la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Kalau nasi ketek itulah datang, tidak bisa minta tambah dan juga tidak bisa minta kurang. Nah, dalam ayat lain Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu sebelum kamu benar-benar muslim. Aku ayat ke kalau celik sekali lalu aneh. Awaklah jalan tak tahu bila kau mati, tapi dilarang jangan mati dulu sebelum benar-benar muslim. Jadi maknanya apa tu? Hendaklah awak siap setiap saat menjadi muslim yang sesungguhnya. Sehingga bila kau mati awak muslim, itu maknanya. Basiak awak tarik. Aiko benalah di antara rasio Pak Bu dalam agama kita. 5 garik tulang 8 karet ada doa yang kita baca. Keluar rumah ada doa, masuk rumah ada doa, masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa. Kapi ke pasar ada doa, kapi berjalan ada doa, naik kendaraan ada doa. Malah masuk WC ada doa. Aku tunjuk doa tu supaya kita mati dalam kalimat. Sebab man kana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Sianan akhir ucapan mulutnya la ilaha illallah masuk surga sekali. Surga kau nak inginkan. Cuman makna la ilaha illallah itu tidak semestinya harus wak mengartikan yo batu-batu tabaco. Lain rasul badan dana la ilaha illallah. Apa kau harus bantu tu bana? Kalau bantu anak nabu contohkan sabata ko dalam sinetron ni ada tu. Koi duit ta melano tu balik. Ada orang mendapat, ada, tapi makna sabananya indah sesulit tu bana tu. Maknanya adalah al-maut fil ibadah. Awak mati dalam keadaan beribadah. Kalau seandainya menyalang masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khabath wal khaba'is. Masuk awak WC. Kadang kan ada menjadi dalam WC mah. Ada kawan boleh perampannya dulu Ahmad Sofian namanya kabak kesra nyongke tu. Itu dalam WC menjadi barang tu. Kami madakan rapik paripurna waktu itu. Lalu dia minta permisi. Kiat tangan ni bantu kawannya pergi ke WC. Setengah sebalik. Ya orang tu lah lupa, orang fokus madok ke muka mah. Tiba ketuluh sidang diskor orang lah makan lah minum, baru ada kawan terkena mata pian tadi. Ayo ya kamanyo. Takkan ada orang nyopi WC tadi. Lalu ndak je orang tu. Berpereso lah WC 25, cie tak kunci, dihantam dek kawan. Kira bagi luar dalam. Jadi jangan disangka di dalam WC itu tak ada orang lelaki mau. Kadang dia demam panik ke parut panik, kebuah sangat payahnya buang air keluar. Diajar ke kuat, keluar je ngamuk, kan bisa. Terboseh je ngamuk sekali. Nah orang yang masuk ke dalam WC dengan membaca doa, itulah mati dalam kalimahnya namanya.
Sebab tiba di dalam WC kan tak boleh baca apa-apa dah. Sebelum masuk baca. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, itu maknanya. Menjelang naik kenderaan, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tu jalan. Tiba dia mencuri pelurunya tangan ia tu, lalu di situ. Itulah kalimah tu, Pak. Oh, berjalan keluar rumah begitu saja. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah 'alal 'arsyil 'azim, la haula wala quwata illa billahi 'aliyyil 'azim. Jalan 10 langkah di ujungnya dia ojek. Tak sorong masuk polongan, mai belok keluar. Dalam kalimah tu, Pak. Itu maknanya kamu awak pergi baca doa. Kalau nak dapat doa baca senang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Pitaruh diri ke Allah. Itu maknanya. Supaya awak meninggal tak sasek. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian. Ada 2 jenis kematian, wak tambahan seketek. Ada namanya al-maut tabi'iyah. Ada namanya al-maut baghtah. Apa itu al-maut tabi'iyah? Mati biasa. Apa itu al-maut baghtah? Mati tiba-tiba. Masuk awak ke mati biasa dulu. Mati biasa penyebabnya ada 2. Pertama, umur lah terlalu larut. Yang kedua, penyakit terlalu barat. Sehingga orang nang siap lah dapat menduga ko beliau lampi mah. Pokoknya ada orang gaib untuk digambarkan oleh ayat kau. Nyu duduk di laman. Wak lalu terangannya mengecek dah, Wak. Ani wo orang kalaman dan teraga apa paneh-paneh. Nyolah di laman. Lalu duduk di teh kursi paneh-paneh. Penyanyinya kelaman paneh baru. Berarti kecek orang nak lalu. Orang dalam mall. 3 hari setelah awak lalu terangai itu dapat kabar. Ya dah lu orang kayak itu. Yalah innalillahnya. Itu namanya maut tabi'iyah. Di umur terlalu lalu. Atau umur masih ketek, cuma penyakit terlalu barat. Umurnya mungkin kepala 5 baru. Kepala 4 baru. Atau bentuk apa kini kan bentuk siap baru Pak 2. Kalau tak siap nak tambah lah. Terang ada ibu. Terang ada apa? Kabarnya biar Lizar nak mengaji ya cok. Sampai awak nak ada otak tu. Dirawat di Ahmad Mukhtar kabarnya. Macamlah Pak pengurus dia beliau kan elok tu. Dingin haji hari tiba je bagi pengajian. Abah menurut ibu apa? Pai awak kamak motor tu. Ayo pai tu nyo nak mungkin terus. Maka basu pakailah jemaah. Pai kasado Allahnya dari Batu Pelano. Mulailah di jalanan ke Tidiang. Ujungnya ke Tidiang kok. Bakumpuan lah pikir. Allah tahu barangkailah apa? Anam moto. Kemana tadi yang nama tu? Kamat Mukhtar Buya Lizar sakit. Berangkit dari siku pukul 2 menjelang asar tibalah di Ahmad Mukhtar. Bertamulah je orang rumah sakit de apa ibu. Anak moto apa ibu masuk tiba untuk mencelik Buya. Buya dalam keadaan koma. 2 orang bisa masuknya. Sehingga diaturlah si anu je si anu, si ana je si ane. Si etek je si atak. Berdua-dua. Sehingga nana balik nana moto tadi mulai sesudah solat asar lah pukul 5:30 selesai malam. Dia berdua-dua. Besok pagi bertamulah ibu, bertamulah pak di masjid kau. Alam mulai beredar cerita. Melano, negara Melano ya. Ba menurut Melano Buya Rizal malam. Menjawablah Tamarajo. Kalau menurut kamu Melano, ba menurut Tamarajo. Latipi harapan apa? Latipi harapan. Bang ku itu. Ambo dua katu masuk, awak kan berbeda masuk awak tuan. Ambo perhatian kaki beliau, la singke sawalah nampak.
Mengecek lah ibu hati. Dia boyo lo marah pada tak hati yang bawa kecil seti. Baru dah tak hati kau. Seti ketek baru. Nyo itu mah kecil orang tua-tua. Kalau macam dia orang sakit kare tu jadi hidungnya. Amba macam lihat hidung bu yang lizar kau. Nyo lah teleng nampak dia. Tak lurus lagi. Awak doa lah. Tolong capai beliau siap. Seminggu sudah itu dapat kabar. Buya Alizar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umpamo. Kami itu namanya adalah tabi'iyah. Walaupun malu begitu lari, tapi dek sakit terlalu itu tabi'iyah. Mungkin bantu itu nang ketibo di diri awak. Ada lo celai nang kedua namanya al-maut baghtah, mati tiba-tiba. Bisa itu nanti berapa? Apa itu mati tiba-tiba? Mati nan tak bisa diduga. Penyebabnya ada dua. Pertama pudua siangok kok, nang kedua dek gara-gara bencana alam. Malah tu gunung Merapi. Ditunggu badannya di kepundan. Lalu tiba banjir bandangnya sedang melelu anak Jawi, peralu lo nak Jawi. Nak kapunnya berdua je nak Jawinya, pimpin nak Jawi lalunya. Termasuklah bantuan kejadian di Lubuan tu. Lubuan tu. Nan sadang mengandalian alat berat tu, mengarabai jatuh. Kemana di mau suanya lah jadi main. Atau tidak diduga namanya. Atau mungkin sama sekali tak dapat. Di siang. Simar. Ada Simar. Ada. Simariati namanya. Panggilan Simar. Lah dulu malam tadi pukul 9:30. Di 6:30 hanya singgah ke rumah dan makan goreng. Kami berdua je nyo. Dia Nabi cik. Dia nyo biar 6. Jamara matinya. Kesuguh kabarnya. Itu namanya baltah. Tak bisa diduga. Mungkin mantu itu datang kawan. Makanya apa ibu mantang wak siai jangan mengajian delung ke mati lagi. Mantang wak mudo disabui dan mudo baru karabia jatuh. Kelapo jatuh, mumbang jatuh, karabia jatuh. Itu namanya bartah. Nah, Bapak Ibu. Nan kama jadi titik bahasan pokok ila arzalil umur. Iaitunya bagian mati tabi'iyah. Dia Tuhan Allah umuan sepanjang. Kalau lah dia 80 secara kita umat Muhammad itulah panjang namanya itu. Walaupun adona lerete salatui. Apa tu ila alazil umur? Umuan sudah larut. Allah magih tahu di siko. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Sehinggalah banyak na lupa. Sehingga dia tidak tahu lagi yang selama ini dia tahu. Dia ada orang tua-tua kita lah kepala 9, kepala 8 lah banyak na lupa. Tu lampi yang magari tiba tu. Kadangnya bertanya tiba bini lah tak nasi sia kau kecil. Lah jalan bininya sabale anaknya sia kau dulu. Adanya yang saja datang di bininya dia cik lihat. Kecilnya. Datang anaknya. Si Nen. Lihat kanannya. Nen. Tanya orang kakak cik. Siang lah tak nasirin tadi tu. Mak tu maya. Ya mak kau tekana ada leroi. Nak sama dia kau. Itulah hampir. Magari lampai tiba tabuah kabar tokok lain. Ba'a ikomat dan ulang kesemayang. Kalau lah bantu itu. Kadang anaknya tak tahu bara anak apa. Anak dia bara. Hanya 7. Nya sama banyak laki berdusi. Kalau sama banyak laki berdusi itu nak mau 7 dah. Terus tanah dia sudah. Kalau lara itu apa ibu? Siang. Ambo adik tuan mah. Adik nama. Adik tuan ambo si Khidir. Khidir. Tak tentu.
Tolong imbon ayah dia lah. Ayah dia di pondok dia buat tu kecil. Pada inyolah anak mati. Ayah sudah tanyanya. Itulah hilang panganan. Sehingga disikap likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'ah. Ada orang bawa dia ke rumah, bawa dia pada manjang dulu. Yo termasuk azalil umur baik. Setiap baca jawab pertanyaan yang selalu diajukan, di mana Karajo? Dia mau jawab, di mana Karajo? Mau Karajo di depak. Bara gaji. Itu lagi itu. Gaji mu 2 juta, de 2 juta. Bara tali tiaknya tu. Banyak tak anak tiak. Banyak tali tiaknya mah, ada yang salah. 5 mininya, dia tiak lu tiak dia. Apa ni? Di mana Karajo? Ulang balik tu. Ambo di depak, bara gaji 2 juta. Bara tali tiaknya tu. Awak ni yang salah. Agak 10 minit. Maka Rajo. Ulang balik. Tu lampi tu. Lah ulang sudah tanya balik. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau seandainya awak nan dalaman saji kau menemui nan bantu itu, maklumi saja. Mungkin ranggai kita, mungkin apa kita, mungkin amak kita, atau mungkin kita ke calon bantu itu. Sebab kalaulah mulai orang tua kita berbantu demikian, nyulah rufi'al kalam tu. Jika salahnya ndak ada dia dosa oleh, jika nyoba ibadah ndak ada dia pahala. Bagus itu, sebab kesadarannya lain hilang timbul. Wak maklumi. Tuan Allah saja ndak ada berang ke nyolera, mengawak ke berang. Makanya di dalam kajian Islam, anak-anak yang orang tuanya sampai kepada level tingkatan likaila ya'lama mimma ilmin atau arzalil umur itu adalah ladang amal. Mungkin bagi ibu suami, mungkin bagi suami istri, itu ladang amal. Makin tabah dan makin sabar kita menghadapi, makin membumbunglah pahala kita. Oleh karena itu adalah ladang amal, sehingga setan kadang menggoda dan menggodainya supaya membuat macam-macam, supaya hati wak nak sakit, sehingga melawan nan batumpuak menjadi dosa. Sehingga dikatakan dek para ulama wak, orang gaek kalau lah sampai kepada ila arzalil umur, nyo senantiasa atau sering ditulari oleh penyakit 5O. Penyakit berapa? 5O. Sudah na 5O nanti oleh. Mana 5O? Orang gaek kalau lah sampai kepada tingkat arzalil umur, nyo penyakitnya ditubuhkan dari setan supaya awak melawan 5O. Akhirnya disampaikan soalan nanti. Mana 5O? Pertama, paraso. Lain-lain kecil was kata nyolai buati. Maka hati-hati mengecek, mauntaikan kalimat, berbuat dan bertindak di muka orang tua nama tu iko. Awak mengarih kesabalah keceknya kayak nyojo. Awak ampak kecek sianu keceknya nyojo. Namanya paraso. Nang kedua, paibo tangilah murah. Caca menangis, caca menangis. Anak ditangisnya bantu ndak perlu de orang lain. Bantu Allah tercampak diri terasa. Orang galak di sebelah membagi ikut segala macam, ndak dari bagian kawak. Orang ndak mau bagian kawak bukan kerana dia orang jajo indak. Nan dibagi orang sebelah kacang goreng. Awak gigi ndak doci alah je. Hanya menyangkut dari dia jadi kacang goreng. Kok dia ada orang kacang goreng jual ke ditumbuh. Apa ibu? Maka kalau ke dibagi kacang goreng, hindari jangan dibukuinya. Sebab kalau dia lagi belum juga sekawit, kau digaguaknya balik. Kalau jual sudah itu, mata otak lihat. Tu nang kedua pak ibu. Nang ketiga paduan para sojuk pak ibu kok nyu bisa parabo. Pemberang, caca berang merupakan akibat dari kondisi yang sedang lalui. Orang rasa berang sekenya, orang rasa jajok sekenya, sehingga berang-berang, kakuci yang berang.
ka ayam berang. Kadang ka bajunya berang, nya cabi. Apa lagi ka orang ka anaknya, ka istrinya, ka suaminya, ka adiknya, ka kakaknya. Tu nang ketiga, parabo. Ketiga kan, nang kampe pacurito. Pacarito. Carito tu kadang-kadang tak masuk oleh Pak. Angke Jepang lawan muang, kayaknya kawak tu. Inyo selun lain ke Jepang, au mawak lah tanya. Kalau nyawa cerita pasti nanti ceritakannya tu lama-lama yang pernah nyo alami. Kadang tak menarik dia wak. Tak menarik dia wak. Dulu dia sangkit kereta atau hijau. Kalau wak cerita tu kereta api atau hijau. Ada dulu yang pergi sekolah, tidak terompa bagi. Ada ada di guru dia. Ya kalau tidak terompa lo anak zaman kini tentu di usia tangan ni kedua. Apa cerita? Nan cerita tu lama-lama sih. Awak harus dengarkan dengan baik. Patut digadang-gadang hatinya. Awak tabah, awak sabar, balah. Terpaksa ditahan dan awak diberikan pahala. Nang kalimo sudahlah nyo tua bantu itu. Kadang kalau bapak ibu nyopa baso. Anan dia gila ni enggak. Padahal tahunya butuh tapi enggak. Kami berjalan-jalan tapi enggak jalan dah. Itu hanya merupakan ekspresi atau akibat dari ketuaan. Bawa menghadapi nama model apa? Makan, mula makan. Padahal makanlah terus. Apa baso? Duduk dalam muka, enggak biar di belakang saya dan enggak ada gunung lagi. Macam-macam. Itu ila arzalil umur kalau umurnya lah tinggi. Maka bagi awak nado menaruh hadapi dengan penuh kesabaran. Itu jalan keluar. Penuh kesabaran, sebab istilah kasarnya tidak akan makan banal. Aku ada musyawarah tangguhan di rumah. Mungkin si Eti adalah patut dia junjungan. Alhamdulillah anak angku ban. Kalau sesuai lo je anak angku tadi tu angku ban. Bo abah, ayah ataupun abi atau buya ko alam manggilnya abah menurut ayah tu anak angkuban wak patamonya seneti menurut dan lah tapek tu mah sebenarnya dari peyona kayak kan kalian songnya juga tapi dengan dipayuan kainyo nyu marasu bangga nyu marasu gadang nyu marasu dihargai jangan sampai dibawa lalu saya entah kecil nganyo ndak bisa lo kata putih dia ndak itu makasihnya lah nyo tetap di bawah musyawarah sehingga tarasorenya nyo masih diparalikan. Itulah bah dan buah hadirin sekalian. Awak sabar dan awak menghadapi dengan baik. Jangan sampai hal-hal yang dilakukannya tu bisa dijadikan tampek tagak dewa untuk anda senang untuk melawan. Sebab itu yang diinginkan dari setan. Sehingga menjadi berdosa. Makanya wahai kita sadu Allahnya. Nampunya orang tua yang diagiakan oleh Allah ila arzalil umum. Bersyukurlah kepada Allah karena Allah menjadikan ladang amal untuk awak. Ambo di dekat rumah, orang rumah pandai sikit bu. Ndak diagi-aginya dia makan tu. Ajak patang dia nak makan. Padahalnya sudah makan. Ndak diagi-aginya dia makan. Padahal sih serat. Ada dia makan kadang dia masuk sok kodeknya bagai ikan segala macam, randang bagai. Awak harus tabah menghadap seperti itu. Fala taqul lahu ma'uf, jangan sekali-sekali dihardi, jangan sekali-kali diari, karena hari itu tetap tercatat sebagai dosa walaupun tidak mati benar. Itulah apa itu. Jadi kapadang kabanda buek tibur situ hari pagi. Sesuai janji jonan buek kalau isa masuk awak berhenti. Jadi anak nang gadang bernama Fauzan, anak nang ketek bernama Seneti. Kerana isa orang lazat maka ngaji awak memang harus berhenti. Jalan kudo madongka-dongka, jalan itiak manari-nari. Tadi salam pembuka, kini salam penyudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, tadi bu, silakan. Ya. Ndak ada. Ndak ada. Oh, mulai dari auzubillah wa nalah.
kalau ndak dapat doanya minal khabaithi wal khaba'is dia wa auzubillahi minasyaitan. Tapi di luar macam aja auzubillahi minasyaitan aja itu. Di luar. Menjalan masuk. Pinya kan beda Allahumma inni a'udzubika minal khabaithi wal khaba'is. Ndak dapat ye hilang dia tak nak lo menangkuk amek lai. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membuka pintu bisik. Boleh? Lagu ya? Nah. Ambo ulanglah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.